Oke, jadi bisa login di situ ya. Oke, jadi alternatifnya dua tuh, yang mau mengisi SPT-nya si wakilnya wajib pajak atau kuasa yang sudah ditunjuk. Oke, terus mulai mengisi ya, mulai dari induk dulu ya, nanti kemudian lanjut ke lampiran ya, lampiran SPT-nya. Ya, lampirannya pun hanya lampiran yang relevan berdasarkan isian yang ada di input di induknya ini ya. Bagian ini. Jadi bagian induk sangat penting sekarang ya, menentukan apa-apa aja yang harus diisikan nanti di bagian lampiran. Terus dokumennya diunggah ya, laporan keuangan dan lain-lain yang diminta. Kalau orang pribadi ada bukti zakat juga sekarang harus diunggah ya, bukti pembayaran zakat. Kalau nggak ada itu nggak bisa mengurangkan zakatnya. Oke, terus habis itu bayar dan lapor SPT. Oke, ini menyiapkan dokumen yang dibutuhkan ya. Nah, ini yang dokumen nanti harus diupload nih ya. Yang dibutuhkan dalam misi SPT. Pertama laporan keuangan ada dua, laporan laba rugi dan neraca. Ya, ini dibuat dalam bentuk PDF. Oke, kemudian bukti potong. Ini mostly sih ada di pre-populated ya. Datanya udah ada di sistem di Cortex. Tapi in case nggak ada, karena mungkin yang lawan transaksinya belum pakai Cortex gitu atau belum masih manual dan belum di apa input ke sistem. Jadi nggak bisa di harus diupload secara manual. Kemudian dokumen dokumen pendukung lain. Ya, dokumen pendukung lain. Oke, nah disiapkan dulu dokumen-dokumen ini, kemudian nanti baru dimulai pengisian SPT-nya. Oke, oke. Kemudian pertama login pasti ya, login dan impersonating akun badannya. Gitu ya. Jadi yang bisa impersonating cuma wakil wajib pajak dan kuasa yang sudah ditunjuk. Oke, nah ini caranya login ya. Pas sudah tahu semua Bapak Ibu sekalian, ada uh, diisi NIK-nya atau NPWP-nya ya di sini menggunakan akun penanggung pajak penanggung jawabnya ya wakil atau kuasa wajib pajak. Kemudian password, kemudian ini CAPTCHA dan login. Oh, hitam ya layarnya. Saya ulang coba ya. Share screen-nya. Apakah masih hitam, Pak? Sudah, Pak, sudah terlihat. Lihat ya. Oke. Jadi login ya, login input NIK atau NPWP di sini, terus passwordnya, kemudian angka CAPTCHA dan login. Oke, mudah-mudahan sih nggak ada masalah di sini ya. Oke. Kemudian nanti ketika udah login, pilih yang, nah ini nanti kan keluar nih. Kalau dia statusnya sebagai wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak, nanti dia ada dua akun di atas sini ya. Akun dia sendiri, akun utama, atau akun wajib pajak yang dia bisa impersonate ya. Yang dia punya
kewenangan untuk melakukan akses ke wajib pajak tersebut. Oke, kalau mau lapor SPT pribadi, SPT dia sendiri ya pilihnya yang ini akun utama ya. Tapi kalau mau pilih lapor SPT badan, pilihnya yang ini nih, ya akun wajib pajaknya, ya badan PT apa gitu ya, badan apa. Oke, nanti akan login ke akun Cortex-nya si WP badannya gitu ya. Kalau pilih yang atas nanti loginnya ke akun Cortex si orang pribadinya. Oke, jadi gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih nanti di akun mana yang mau digunakan ya untuk melaporkan SPT. Oke, nanti keluar di atas ini, you are currently impersonating user PT badan apa gitu ya. PT apa gitu. Artinya sudah masuk ke usernya si, sudah masuk ke akun Cortex-nya si wajib pajak badannya gitu ya. Sehingga bisa memulai pelaporan SPT. Oke, jadi gitu ya. Jadi pastikan sudah proses impersonatingnya udah benar. Oke, sehingga ketika udah oke seperti ini maka sudah berperan sebagai wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang akan dibuat SPT-nya. Oke, nanti keluar gini ya. Namanya PT Badan apa, NPWP berapa, kegiatan utamanya apa, badan perusahaan umum dan lain sebagainya. Gimana kalau nggak keluar nih akun badannya, jadi nggak bisa impersonate. Berarti di kan wakil wajib pajak otomatis keluar ya. Jadi kalau pada saat mendaftarkan diri si wajib pajaknya, badannya ya, nanti kan harus menunjuk nih wakilnya siapa, direktur, komisaris, atau kuasa. Gitu ya. Jadi kalau wakil harusnya otomatis keluar pilihan untuk menjadi wakil wajib pajak. Cuma kalau yang kuasa ini konsultan gitu ya, maka harus ditunjuk dulu di akun profil si badannya, profil akun WP badannya. Ditunjuk dulu di situ, kemudian nanti dikonfirmasi oleh si akun Cortex-nya si konsultan gitu ya. Kalau dia udah konfirmasi, baru uh, ter, terdaftar sebagai kuasa gitu ya. Kuasanya wajib pajak. Oke, oke. Setelah sukses impersonate ya, bisa dimulai proses pengisian SPT badannya. Oke, ini beberapa tadi kita udah bahas di awal ya, beberapa perubahan konsep dalam pengisian SPT tahunan di era Cortex. Jadi pertama isinya dimulai dari depan dulu dari induk ya. Nanti di induk banyak pertanyaan yang harus dijawab, yes or no. Jawaban pertanyaan tadi menentukan lampiran apa saja yang harus diisi ya berdasarkan isian atau pilihan jawaban di induk SPT. Oke, nah yang otomatis wajib diisi tanpa perlu jawab pertanyaan dulu adalah hanya dua lampiran nih. Satu daftar kepemilikan ya, daftar anak perusahaan ya, kepemilikan saham di anak perusahaan. Kemudian lampiran tentang perhitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan pajak pasien. Ini DER ya. Jadi penghitungan DER, debt to equity ratio gitu ya. Sehingga biaya bunganya bisa dibayarkan apa enggak. Oke, nah dua lampiran ini otomatis akan muncul dan wajib diisi ya. Tapi kalau yang lainnya opsional semua. Tergantung isiannya si wajib pajak di bagian induk. Oke, terus ada 12 sektor usaha tadi kita udah bahas ya. 12 sektor usaha yang udah dibuatkan lampirannya ya, nanti tinggal pilih sektornya apa gitu ya. Kalau nggak ada gimana dari 12-11 ini? Ya pilih yang pertama yaitu umum ya, yang umum. Tapi harusnya ada lah ya.
Contohnya apa yang nggak ada? Konsultan mungkin ya, konsultan jasa. Kemudian apa misalnya ya siapa tahu ada yang nggak ada usahanya tidak termasuk di 11 sektor ini ya berarti pilih yang bagian umum. Oke, terus perhitungan dan pengisian nilai koreksi fiskal dilakukan langsung di laporan laba rugi pada tiap akun dan memungkinkan untuk mengisi lebih dari satu koreksi fiskal. Jadi supaya tadi kalau di masa lalu kita banyak koreksi fiskalnya ngumpul di koreksi fiskal lain-lain ya, baik koreksi positif atau koreksi negatif, sehingga nggak bisa di-trace, nggak terlalu jelas. Ini koreksi fiskal tuh akun apa yang dikoreksi. Karena ngumpulnya di akun lain-lain gitu ya, koreksi fiskal lainnya. Oke, sekarang harus clear akun apa yang dikoreksi gitu ya, supaya bisa di-trace. Kemudian daftar harta bisa sudah sih ya. Di SPT yang lama pun kita sudah ngitung penyusutannya kan berdasarkan kelompok ya, kelompok apa bangunan, non bangunan, mesin, kemudian kendaraan dan lain sebagainya. Ya, jadi per kelompok aset. Nah, kemudian ada beberapa data yang perpulatif gitu ya. Kalau orang pribadi ini hampir semua data sudah ada di situ ya. Bukti potong, zakat yang belum ada ya kemarin, zakat. Karena zakat juga bisa bisa perpulatif ya. Sehingga nggak perlu upload buktinya secara manual. Oke, tapi untuk badan mungkin belum semua dokumen ya ada di sini, tapi dalam waktu dekat sih semakin ditambah ya, semakin ditambah dokumen yang bisa perpulatif. Jadi harapannya wajib pajak kalau mengisi SPT, hitungannya udah keluar gitu ya. Hitungannya udah keluar. Ini kalau kayak di lagi kayak di Australia, kalau isi SPT hitungannya udah keluar. Kita tinggal dihitungin sama sistem ya. Kita tinggal konfirmasi aja benar nggak hitungan ini. Kita setuju nggak? Gitu ya. Kalau kita setuju tinggal oke oke aja gitu. Ya. Oke langsung lapor. Tapi kalau kita nggak setuju ya harus kita rubah, kita input ya. Kita input supaya hitungannya jadi benar. Oke. Oh, share nggak terlihat ya. Kelihatan nggak di tempatnya Nilna? Terlihat, Pak. Lihat ya? Iya, yang perubahan SPT kan ya, Pak? Iya. Iya. Mungkin, Bu Ade ini, screen view-nya mungkin bukan yang share screen, Ibu boleh dicek ya, Bu, ya? Di pojok kanan atas. Coba dicek ya, Bu ya. Eh, harusnya sih udah kelihatan. Sini. Sederhana untuk urusan manufaktur ya. Ini profil wajib pajaknya namanya PT Badan, PT-nya Badan, bidang usaha manufaktur, tahun buku Agustus sampai Juli 2025, omsetnya lebih dari 50 M, berarti nggak bisa pakai pasal 31E ya, pakai tarif yang normal 22%, kemudian pembukuan diaudit, kemudian sumber penghasilannya manufaktur dan maklon. Ya, dua jenis ya. Manufaktur juga sih semua, cuma yang maklon ini lebih simpel kan ya. Cuma bikin sesuai pesanan aja gitu. Jadi maksudnya jasa maklon. Penghasilan lain ada dapat dividen 500 juta. Dividen yang diterima OP kan bukan objek pajak, badan kan bukan objek pajak ya. Jadi ini nanti masuk kolom yang kelompok yang bukan objek pajak. Bunga bank 200 juta bunga bank final ya. Jadi nanti masuk penghasilan yang PPh-nya final. Terus ada biaya promosi 500 juta. Oke, ini biaya promosi kemungkinan besar akan ada koreksi fiskal positif ya. Karena mungkin di dalamnya ada biaya entertainment yang nanti kita harus lakukan koreksi fiskal. Metode penyusutannya pakai garis lurus. Oke.
Oke, nah ini kita harus isikan nanti di bagian induk ya, profilnya wajib pajak. Ya, sama yang tadi lah, manufaktur, omsetnya lebih dari 50 miliar, jadi pakai tarif normal 22% ya. Kemudian di audit, ada kredit pajak, pembukuannya stelsel akrual, kemudian laporan keuangannya dan neraca dan rugi laba ya. Kemudian punya aset disebutkan dan status SPT-nya nanti kurang bayar. Oke. Nah, ini laporan laba yang sudah disiapkan ya. Nilai komersilnya segini, simpel-simpel aja nih ya. Ini sebelum ada koreksi fiskal, ada satu nih di biaya penyusutan dan amortisasi. Berarti koreksi fiskal negatif ya, karena penyusutan fiskalnya lebih besar daripada penyusutan komersil. Oke, jadi 1250. Oke, yang ini harus dibuat dulu ya oleh wajib pajak. Nanti harus diupload ya laporan keuangannya. Yang versi komersil. Oke, terus ada ini koreksi fiskal di biaya gaji nih ya, fiskal positif 700 juta. Kemudian fiskal negatif ya, jadi 8,3. Imbalan kerja lainnya dikoreksi karena pencadangan ya, nggak boleh ada pencadangan. 100 juta dikoreksi. Kemudian biaya sumbangan juga dikoreksi. Asumsinya biaya sumbangannya tidak diizinkan untuk dibiayakan. Oke, jadi penghasilan fiskalnya 8,846. Oke, terus ada ini penghasilan yang final sama bukan objek pajak ya. Di pendapatan non usaha tadi ada bunga tabungan ya 200 juta. 200 juta lagi dividen gitu ya. Dividen dan bunga tabungan. Jadi semuanya jadi nol ya. Pendapatan non usaha. Oke. Oke, ini raca ya. Raca versi komersil. Oke, ini juga harus disiapkan dulu sebelum mulai ngisi SPT. Karena nanti harus diupload ya. Oke. Nah, ini penyusutan ya. Penyusutannya sesuai kelompok. Kelompok 1, 2, dan tanah bangunan. Ya, kelompok 1 ada furnitur, ada kendaraan angkutan. Kelompok 2 ada truk dan mesin. Oke. Nah, bukti potong nih. Ini mostly udah pre-populated ya. Bukti potongnya ada 2 dari customer yang menggunakan jasa maklon. Ya, terus ada juga pasal PPh pasal 22. Oke, ada nomor bukti potong, tanggal bukti potong, ada PPh-nya. Ya, DPP-nya dan PPh. Oke, itu tadi informasi-informasi yang harus disiapkan di tahap persiapan ya. Sebelum masuk ke Cortex, tadi dokumen-dokumen tadi harus disiapkan dulu supaya nanti nggak bolak-balik ya, nggak terkendala dalam pengisiannya di aplikasi Cortex.
Oke, karena kita sudah siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan ya, bukti potong ada, laporan keuangannya ada, oke, kemudian dokumen-dokumen lain juga sudah siap gitu. Nah, kita bisa mulai dalam penyusunan SPT tahunan. Jadi tadi masuk ke akun Cortex, impersonate ya, WP badan, kemudian masuk ke menu SPT, kemudian klik konsep SPT. Setelah itu mulai mengisi formulir induk. Di induk pun ada sebagian yang sudah diisi kan ya, pre-populated juga informasinya. Yang ini harus dicek, benar nggak bahwa dia datanya udah benar nggak, belum ya, yang pre-populated. Oke, ini bagian-bagian yang harus diisi di bagian induk ya. Yang pertama di metode pembukuan, diisi style cell accrual, pakai accrual basis. Identitas sudah keluar sendiri nanti, pre-populated. Tinggal dicek, benar nggak NPWP-nya, namanya, alamatnya, clue-nya ya, dan lain sebagainya, benar atau enggak. Kemudian pilih sektor usaha, karena kita lagi bahas manufaktur, kita pilih manufaktur ya. Kemudian apakah di audit, pilih ya, nanti harus isi di rincian 2A dan 2B. Kemudian apakah ada penghasilan yang final pakai badan bentuk tertentu? Kita enggak, ini kan yang UMKM ya, yang di bawah 4,8 miliar. Enggak ya, karena ini offsetnya di atas 50. Apakah punya penghasilan final? Tadi ada satu ya, bunga tabungan 200 juta. Terus apakah ada penghasilan bukan objek pajak? Ada juga ya, yaitu dividen tadi kan. Dividen sebesar 500 juta. Oke, inilah item-item yang harus diisikan di bagian induk. Oke, terus ada lagi tambahan masuk ke perhitungan PPh-nya ya. Penghasilan itu nanti keluar sendiri sesuai lampiran 1 ya. Kemudian ini apakah ada proses penanaman modal nih, kayak tax allowance ya atau tax holiday. Kalau ada diisi ada. Ya, kalau nggak ada tidak ada. Pengembangan SDM ini yang vokasi ya. Insentif untuk vokasi. Kalau nggak ada diisi tidak ada. Kalau ada yes gitu. Kemudian penghasilan itu setelah fasilitas nanti keluar sendiri. Kemudian kompensasi rugi kalau ada diisi ada, kalau enggak tidak gitu ya. Kemudian penghasilan kena pajak keluar sendiri juga ya. Fasilitas terkait di bank, fasilitas double deduction ya untuk RN. Kalau enggak ya diisi tidak ada gitu ya. Tarif pajak pakai tarif normal setelah 17 22%. Hebat terutang akan keluar sendiri, akan dihitung sendiri by system. Oke. Kemudian bagian kredit pajak ada nggak? Ada ya pasti kredit pajak. Angsuran pasal 25 kalau ada diisi ya, kalau nggak ada ya tidak. STP juga kalau ada STP 25 diisi ada, kalau nggak ada tidak. Fasilitas kalau tidak ada diisi tidak. Oke, terus bagian kurang bayar lebih bayar nanti akan dihitung sendiri ya, apa yang kurang bayar lebih bayarnya. Apakah ada SK penundaan atau perpanjangan ya SPT? Kalau ada diisi yes, kalau nggak ada nggak ada. Terus ada PPh yang masih harus dibayar. Terus apakah wajib pajak lapor pasal 25? Kalau mau lapor 25 untuk tahun berikutnya, ini diisi yes gitu ya, ada. Kalau nggak ada ya nggak ada. Oke, kemudian penyusutan jawabannya ya, oh ada.
Kalau nggak ada ya nggak ada. Hmm. Lampiran nanti tinggal diunggah lampiran yang diminta ya, minimal tadi laporan keuangan kan. Kemudian terakhir submit ya, submit SPT. Oke, ini item-item yang harus diisikan di bagian induk. Oke, jadi berdasarkan jawaban tadi ya, inilah lampiran yang harus diisi. Oke, lampiran-lampiran yang harus diisi. Ya, ada laba rugi ini wajib ya. Daftar kepemilikan ini wajib juga. Kredit pajak karena tadi diisi yes kan ya. PPh final, non objek pajak, kemudian angsuran pasal 25 ya. Kemudian perhitungan kapasitas kalau ada ya. Kemudian penyusutan pasti ada. Kemudian debt to equity ratio, biaya bunga tadi. Biaya bunga yang harus ini biaya bunga yang harus diperhitungkan. Oke, ada komentar di sini untuk tanya? Nggak ada? Bapak Ibu yang bertanya kami persilakan untuk ketik di kolom Q&A atau Bapak Ibu juga bisa raise hand, nanti akan kami bukakan akses mikrofonnya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke. Nah, ini tadi ya, setelah kita identifikasi apa aja yang harus diisikan di bagian induk ya. Kemudian kita masukkan ya informasi yang tadi yang diperlukan ke bagian induk. Jadi klik bagian SPT sini, ya, klik bagian SPT, terus surat pemberitahuan SPT, ya nomor 3 ini ya, klik di situ. Jadi modul SPT terus surat pemberitahuan SPT. Kemudian munculnya kayak gini ya. Ada statusnya SPT belum disampaikan karena berarti belum lapor SPT. Terus di sebelah kiri sini ada folder-folder ya. Ada konsep SPT kalau baru mulai ngisi. Setelah SPT-nya oke, selesai tapi belum dibayar, nanti pindah ke SPT menunggu pembayaran. Ketika udah dibayar akan pindah langsung otomatis ke SPT yang di SPT dilaporkan. Oke, bisa juga SPT-nya ditolak atau dibatalkan ya. Kalau di pajak mau membatalkan. Oke, jadi berikutnya klik yang tengah ini ya, nomor 4. Buat konsep SPT. Oke, setelah itu nanti ada pilihannya. Mau SPT apa yang dibuat? Ada banyak nih pilihannya ya. SPT apa yang mau dibuat? PPN kah? Biaya materai, pasal 21, identifikasi. Kita klik yang PPh badan. Karena kita mau buat SPT 1771 ya kan. Kita klik SPT PPh badan. Nomor 5 ini. Terus klik lanjut. Oke, klik lanjut. Nanti keluar begini ya. Isi jenisnya tadi udah diisi, diklik ya jenis SPT PPh badan. Kemudian kita pilih SPT tahunan ya. Setahun penuh artinya bukan bagian tahun pajak. Terus
pilih periode pembukuannya. Tadi bulan Agustus ya, sampai Juli ya. Jadi pilih periode pembukuan. Oke. Jadi kita pilih periode pembukuan di itu Agustus sampai bulan Juli 2002. Oke, terus nanti keluar begini ya. Kita pilih model SPT-nya, normal atau pembetulan. Kita pilih yang normal ya kan. Normal, terus kita klik buat konsep SPT. Oke, nanti kemudian diklik buat konsep SPT. Nah, kita masuklah ke bagian induk ya tadi yang harus diisikan. Oke, nanti keluar begini nih induknya. Bagian induk, lampiran 2 dan lampiran 11B. Lampiran 2 tadi apa tadi isinya tuh? Lampiran 11 tuh ini biaya bunga ya, DER ya. Lampiran 11 tuh DER. Lampiran 2 itu daftar kepemilikan anak perusahaan. Ya, dua lampiran ini wajib diisi ya. Otomatis akan masuk keluar. Ya, tidak tergantung dari ini, tidak tergantung dari isian yang diisi oleh wajib pajak di bagian induk. Oke, terus kita isi begini ya, tahun pajak 2000, ini akan keluar sendiri nanti ya, tahun pajak 2025, statusnya normal, karena tadi kita isi kan ya. Periode pembukuannya Agustus sampai Juli, kemudian metode pembukuannya akrual ya. Kemudian identitasnya dicek juga ya, benar belum, NPWP-nya benar nggak, nama, alamat email, nomor telepon. Oke, nah setelah ini oke, kita klik bagian posting SPT. Ini proses yang penting nih ya. Ketika kita klik posting SPT, maka otomatis data-data yang sudah ada di database ya, yang pre-populated, semua akan ditarik ke konsep SPT yang sedang kita buat. Oke, jadi kalau kita klik posting SPT, data-datanya masuk semua ke SPT yang sedang kita buat ini ya. Data-data yang sudah ada di database-nya Cortex. Oke. Oke, nah kemudian kita cek di bagian header-nya, header bagian induk ya. Kita cek, ini udah datanya udah masuk semua nih, sudah di pre-populated ya, tinggal diisi bener, tinggal dicek benar atau enggak. Tahun pajaknya benar enggak 2025 gitu ya. Statusnya normal, periodenya pembukuannya 8 Agustus sampai bulan Juli, metodenya accrual ya. Kemudian klik tadi posting SPT. Nanti keluar tulisan complete. Oke, artinya data-data yang sudah yang ada di database semua udah masuk ke konsep SPT yang sedang kita buat. Oke, kalau tulisannya udah komplit ya, sudah komplit dari di situnya udah terus komplit gitu ya. Oke, kemudian, nah ini profilnya tadi ya, profilnya wajib pajak. Sektornya tadi kita pilih manufaktur ya, manufaktur. Apakah laporan keuangan di audit, kita pilih tadi yes, di audit. Kemudian kalau di jawabannya yes akan muncul 2A ini ya. 2A, 2B, 2C. Kalau jawabannya no nggak akan muncul ya 2A, 2B, 2C. Kalau jawabannya yes, opininya apa? Wajar tanpa pengecualian kita pilih ya. Pilih sini ya. Pilih yang sesuai dengan opininya auditor. Kemudian tadi manufaktur, dagang, jasa ya. Terus diisi NPWP kantor akuntan publik
sama nama kantor, nama akuntannya ya. Sorry, nama kantor akuntan publiknya. Oke, jadi ada masuk ke sini datanya. Oke, ini bagian B ya, informasi tentang laporan keuangan. Sekarang ke bagian C, penghasilan yang final. Tadi ada ya, ada bunga kan. Oh sorry, yang A ini adalah UMKM ya. Penghasilan yang pegawainya, penghasilannya kurang dari 4,8 miliar. Oke, jadi kita pilih yang UMKM, kita nggak ada, tidak ya, karena nggak pakai tarif UMKM. Kemudian nomor 2, apakah ada yang final penghasilannya? Jawabannya yes. Tadi ada bunga tabungan ya. Apakah ada yang bukan objek pajak? Jawabannya yes, karena kita ada tadi ada dividen. Jadi nanti akan otomatis keluar lampiran untuk penghasilan yang final, lampiran 4 ya. Kemudian yang bukan objek juga akan muncul lampiran 4 bagian B, bagian A dan bagian B. Keduanya ini wajib diisi. Oke, selanjutnya bagian D, perhitungan PPh. Penghasilan neto fiskal sebelum pajak nanti akan pre-populated ya, akan diisi sendiri otomatis by system. Dari lampiran 1 diambil. Terus apakah wajib pajak punya fasilitas tergantung, tadi jawabannya tidak ya. Tidak. Kemudian apakah wajib pajak punya fasilitas pengurang penghasilan bruto vokasi nih ya, jawabannya tidak juga. Penghasilan neto fiskal akan isi sendiri nomor 4. Kemudian apakah ada kerugian fiskal? Ini kalau ada kerugian kompensasi bisa ditulis di sini. Kalau nggak ada diisi tidak. Kemudian penghasilan kena pajaknya berapa? Apa terus apakah ada fasilitas untuk R&D? Ini juga diisi tidak ada. Oke. Nah, kalau dia jawabannya ada yang ya, kita nanti harus ngisi lampiran. Lampiran yang sesuai untuk jawaban tersebut. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang tarif pajak. Tarifnya tadi kita pilih ya. Kalau kita klik keluar pilihan begini ya. Tarif yang paling atas tarifnya tarif normal nih, 22%. Oke, kemudian yang nomor 2, tarif pasal 17 ayat 2B ini adalah tarif perusahaan TBK ya. Tarif perusahaan go public yang lebih rendah 3% dibandingkan dengan tarif yang umum yang normal. Jadi 19% dia bayar pajaknya. Terus tarif pasal 31E kalau omsetnya kurang dari 50 miliar. Ada sebagian dapat diskon ya, 50%. Kemudian tarif pajak lainnya, kalau ada tarif yang lain. Misalnya untuk perusahaan pelayaran, penerbangan, ada tarif sendiri kan. Itu kan 1,2, 1,7. Atau yang lain. Oke, nah di case kita ini kita pilih yang umum ya. Jadi pakai tarif yang umum. 117 ayat 1 huruf B.
Oke, jadi pakai nanti tarifnya 22% kalau yang ini. Gimana kalau salah pilih tarif? Bisa terjadi nggak? Bisa aja gitu ya. Kalau kita harusnya umum kita pakai yang TBK gitu kan. Oke, nanti eh, bisa lanjut nggak SPT-nya? Bisa gitu ya. Karena nggak ada tidak ada ininya proses validasi pengisian jenis tarif yang digunakan. Kalau nanti paling ditanyakan oleh AR-nya gitu ya. Kalau pilih yang perusahaan TBK, ternyata nggak TBK gitu ya. Ya, kalau nggak TBK, eh, mungkin AR-nya akan mempertanyakan gitu ya, akan konfirmasi. Eh, kalau nggak TBK, oh pilih tarif perusahaan TBK gitu, ya. Berarti nggak berhak. Oke, jadi sebaiknya jangan salah pilih sih, gitu ya. Kita harus pilih yang tepat nih. Kita pilih tarif yang paling tepat. Oke, nah kalau udah pilih tarif ini, maka PPh terutang akan otomatis dihitung. Tarifnya dikali dengan PPh penghasilan neto fiskalnya, gitu ya. Tergantung tarif yang kita pilih di sini. Oke, terus pengurang PPh terutang, pengurangnya ada kredit pajak ya di luar negeri PPh 24 nih. Kalau ada diisi yes, nanti harus isi lampiran 3. Terus angsuran pasal 25 kalau ada ya, STP 25 kalau ada. Terus apakah pengurang fasilitas PPh Badan Tax Holiday ini ya? Kalau dapat tax holiday diisi yes, kalau nggak ada ya tidak ada. Oke, nanti eh, dilengkapi dengan lampiran yang harus diisi. Oke, nah bagian F, PPh kurang lebih bayar ya. Ini mostly akan dihitung sendiri dari atas semua ya. Setelah PPh terutang dihitung, dikurangi kredit pajak, nanti dapat PPh kurang atau lebih bayar ya kan. Kemudian apakah terdapat keputusan pengangsuran ini kalau ada ya. Kemudian PPh yang kurang bayar karena pembetulan kalau ada. Kemudian totalnya berapa gitu ya. Informasi rekening harusnya udah diisi pada waktu buat profil akunnya badannya gitu ya. Jadi pada waktu daftar pertama kali si WP badan ya dia harus ngisi nomor rekening, nama bank, pemilik rekening gitu ya. Oke, nanti ke depannya sih harusnya sudah mulai ya. Nanti akan link nih akun Cortex dengan akun banknya di di banknya gitu ya. Jadi kalau bayar pajak bikin ada notifikasi di mobile banking gitu keluar approve nggak pembayarannya gitu ya. Harapannya begitu. Tapi informasi terakhir itu baru 4 bank ya. Baru 4 bank yang bersedia link dengan Cortex. Ada BCA, BNI, BRI, Mandiri kalau saya. Yang lainnya belum belum bisa. Jadi kalau rekeningnya di luar 4 bank tadi ya agak susah ininya. Artinya nggak bisa otomatis gitu ya. Nggak bisa otomatis langsung link ke
Oke. Jadi nomor rekeningnya nanti ada muncul sendiri ya. Nomor rekening, nama bank. Kalau mau dirubah gimana? Rubahnya di profil si WP Badan ya gitu ya. Nama rekeningnya dirubah di situ. Oke, ini tadi udah ya. Oke, ini kalau lebih bayar ya. Kalau hasilnya lebih bayar, harus dipilih. Mau dikembalikan pemeriksaan atau pakai pengembalian pendahuluan. Kalau pakai pendahuluan tuh dulu 5 miliar ya maksimum ya. Pengembalian pendahuluannya. Tapi sekarang lagi mau diturunkan karena restitusi terlalu luar biasa gitu. Restitusinya. Jadi rencananya mau diturunkan thresholdnya jadi 1 miliar yang bisa diajukan pendul. Ya, pengembalian pendahuluan. Oke, jadi tetap harus diisi. Ya, kalau hasilnya lebih bayar. Ya, mau dikembalikan normal pakai pemeriksaan, artinya periksa dulu ya, kemudian nanti terbit SKPLB baru dikembalikan. Jadi waktunya mungkin pemeriksaan setahun ya, SKPLB sebulan dieksekusinya. Jadi 13 bulan baru uangnya balik. Tapi bisa balik semua seluruhnya. Tapi kalau mau minta pendahuluan yang bisa di awal, jadi kan trust and verify kalau pendahuluan ya. Dibalikin dulu duitnya. Jadi kalau dulu bisa 5 miliar dulu balik. Kalau sekarang rencananya ini belum terbit aturannya. Mau diturunkan jadi cuma 1 miliar aja yang bisa dimintakan pengembalian pendahuluan. Oke, rekening bank udah ada ya tadi di profil wajib pajak ketika buat akun Cortex pertama kali. Nah ini kalau mau dirubah nih, jadi masuk ke informasi umum, edit, detail banknya di edit. Oke, terus apakah wajib pajak ada pasal 25? Ya, kita pilih nggak ada gitu ya. Kalau ada berarti harus diisi lampirannya. Terus apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan PPh 25, laporan PPh 25? Tergantung ya, kalau dia wajib memang seperti bank, BUMN, BUMD, wajib pajak yang go public ya, memang harus bikin laporan PPh 25. Karena sering berubah tuh ya. Kalau bank itu laporan 25-nya berubah setiap masukin laporan ke OJK ya. Jadi asal 25-nya harus disesuaikan. BUMN setiap bikin RKAP. PM masuk bursa ketika publish laporan keuangan interim harus dirubah angsuran PPh 25-nya. Oke, selain itu nggak wajib. Optional untuk melaporkan perhitungan pasal 25. Oke. Oke, ini pertanyaan yang juga nanti akan memunculkan kewajiban untuk mengisi lampiran ya, sesuai dengan uh, jawaban yang diisikan di sini ya. Oke, yang pertama apakah ada transaksi dengan pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa atau penduduk tax haven country? Oke, ini lampiran 3 ya, lampiran 3A dulu ya namanya. Kalau diisi yes berarti harus diisi lampirannya. Kalau tidak berarti nggak harus. Terus apakah wajib pajak berkewajiban membuat TPDoc? Ya, sesuai PMK 172 nih. Kalau dia wajib buat TPDoc ya diisi yes. Artinya harus lampirkan lampirannya ya. Lampiran TPDoc-nya. Bukan lampiran. Summary. Summary-nya ya. Summary dari TPDoc yang dibuat. Apakah ada perusahaan afiliasi? Ya, ini juga diisi kalau ada. Terus apakah wajib pajak punya utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi? Atau piutang? Ya, ini diisi kalau ada ya. Kita jawabnya banyak kan tidak untuk simplifikasi.
Apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan atau amortisasi? Ini mostly ada ya. Mostly ada biaya amortisasi atau penyusutan. Jadi wajib diisi. Kemudian apakah ada biaya entertainment, biaya promosi atau penjualan? Nah, ini tadi jawabannya yes karena kita ada tadi ya. Biaya promosi. Apakah ada fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal? Ini tax allowance sama tax holiday. Tax allowance kalau ini ya. Jawabannya tidak ada. Apakah wajib pajak punya sisa lebih? Ini untuk yayasan ya, yayasan pendidikan. Kalau ada sisa lebih harus diisi. Apakah ada dividen dari luar negeri? Dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oke, satu lagi kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan bulan tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak. Oke, jadi semua ini diisi sesuai kondisi ya. Tapi sebaiknya jangan fiktif juga. Jadi kalau misalnya kita ada transaksi afiliasi, jangan yang ini nggak diisi, yang bagian mana tuh eh, A itu ya. Kita ada transaksi dengan induk perusahaan nih, tapi kita bilang nggak ada di situ 21A. Berarti nanti SPT dianggap tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Kan dicolek sama AR nanti ya kalau gitu ya. SPT yang disubmit jadi tidak lengkap. Oke. Nah, berikutnya apakah terdapat transaksi yang sama tadi ya. Kita udah bahasin 2 kali ya. Oh, ini fokusnya ke depresiasi. Mostly jawabnya ya sih kalau depresiasi ya. Kan perusahaan punya aset yang harus didepresiasikan. Kemudian ya entertainment juga mostly ya yes, ada lah. Ya, entertainment. Kemudian ini ya insentif ya. Yang nomor 7 ini tax allowance kalau ada. Nomor 8 untuk yayasan pendidikan. Kemudian nomor 9 dividen ya dari luar negeri. Nomor 10 pengembalian PPh final. Oke, ini hanya untuk yang wajib pajak UMKM ya. Omsetnya di bawah 4,8. Oke, ada komentar ini atau pertanyaan? Ada? Apabila yang bertanya kami persilakan. Bapak izin Pak, untuk saat ini belum ada yang bertanya. Kita boleh istirahat dulu mungkin ya Pak? Oh, mau break dulu? Boleh. Atau mau dilanjutkan dulu? Terserah sih. Gimana baiknya? Mau break boleh? Kita mungkin break di 10.30 ya Pak nanti. 3 menit. Oh ya, boleh. Oke, kita lanjut ya. Terus kalian. Sekarang ke lampiran lainnya. Tadi ini lampiran yang harus diupload ya. Yang tadi kita harus siapkan. Yaitu isinya laporan keuangan. Ada 2 ya. Laporan neraca. Posisi keuangan atau neraca. Dan laporan laba rugi. Oke, keduanya dibikin PDF dulu. Ya, nanti kemudian diunggah. Klik di sini ya, nomor 4 ini, diunggah. Oke. Setelah itu terunggah, berarti kalau tadi kan kita pilih yang audit ya, laporan yang sudah diaudit, kita upload juga tuh yang diaudit, termasuk yang versi grupnya. Karena sesuai PSA angka 1 kan harus consolidated ya, harus consolidated laporan keuangan. Jadi bisa diupload di situ juga, yang satu entitas dan yang consolidated. Oke, ini opininya dipilih juga.
Oke, diunggah juga laporan bagian opininya, kemudian laporan keuangan consolidated untuk BUT. Ya, kalau ini BUT ya, dia harus upload yang consolidated. Kemudian salinan bukti bayar bukti potong di luar negeri PPh 24 nih ya. Kalau kita isi yang tadi, yang bagian PPh 24-nya. Oke. Kemudian bukti jenis penanaman kembali. Ini kalau BUT, brand profit tax-nya mau dibebaskan, maka dia harus investasi kembali kan di Indonesia. Jadi harus diupload buktinya. Kemudian surat penghitungan penggalitan pajak terkendali langsung. Ini untuk CFC ya. CFC. Satu lagi, laporan keuangan non bursa terkendali langsung. Ini agak jarang sih yang upload yang ini ya. Kalau punya anak perusahaan di luar negeri yang private ya, harusnya sih ada juga sih. Nah, bukti bayar zakat ini yang kemarin waktu ngisi PPh-OP banyak orang yang mempertanyakan ya, oh sekarang kok zakatnya pakai bukti, pakai upload buktinya nih, gitu. Karena mungkin kebanyakan orang bayar zakat setahun sekali kan ya, pada waktu bulan Ramadan. Sementara jaraknya untuk waktu lapor SPT itu kan jauh sekali ya, mungkin bisa hampir setahun itu. Kayak tahun sekarang lah kan, bulan Ramadannya Maret. Lapor lagi Maret tahun depan. Jadi buktinya mungkin udah nggak tahu kemana gitu ya. Ada sih buktinya, tapi udah nggak tahu kemana, udah nyelip-nyelip kemana lah gitu. Jadi kebanyakan nggak punya buktinya gitu ya. Jadi akhirnya nggak, karena buktinya nggak ada, akhirnya jadi nggak jadi melaporkan zakatnya. Jadi ini malah malah bikin SPT jadi nggak akurat sebenarnya ya. Karena banyak yang lapor zakat, bayar zakat sebenarnya, tapi tidak dilaporkan dengan benar di SPT. Jadi under reporting ya zakatnya nanti malah. Oke. Nah, satu lagi ada ini untuk perusahaan TBK nih ya. Penurunan tarif PPh bagi perusahaan TBK. Jadi laporan dari KSE sebenarnya biasanya ya di publish siapa aja yang bisa dapat penurunan tarif PPh. Oke, ini CBC ya. Tanda terimanya. Kalau wajib lapor CBCR, kalau enggak cukup ini confirmation ya. Statement bahwa dia nggak wajib. Kemudian dokumen lainnya. Oke, nah ini lampiran-lampiran yang sebagian besar perlu diupload ya. Perlu diupload oleh si wajib pajak. Oke, nah terus pernyataan. Ini bagian akhir dari induk ya. Pernyataan wajib pajak atau kuasanya. Wajib pajak di sini maksudnya wakil wajib pajak ya. Direktur atau komisaris atau kuasanya. NPWP, TNIK, namanya posisinya apa. Oke. Terus sebaiknya di sini klik simpan konsep ya. Belum bisa bayar dan lapor karena belum dihitung di belakang ya di lampiran. Ada sebagian belum dihitung, jadi belum bisa bayar lapor. Tapi sebagian disimpan aja. Simpan konsep. Ya. Setelah itu baru kita mulai ngisi yang bagian lampiran. Oke, kita break dulu ya. Ini saya bahas yang bagian induk, nanti habis ini kita lanjut ke bagian lampiran. Baik, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan, kita akan istirahat terlebih dahulu kurang lebih 15 menit. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan nanti untuk ketik di dalam kolom Q&A atau Bapak Ibu juga bisa raise hand, akan kami bukakan akses mikrofonnya. Dan kita akan mulai kembali pada pukul 10.49 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.